Shalom, damai sejahtera, kesehatan, dan kemakmuran bersama Tuhan Yesus mengikuti kita semua. Saya Bapak Wahyu dari Surabaya. Berterima kasih buat Mispa Ministry yang memberi kesempatan berbagi pengalaman rohani sebagai seorang Kristiani. Berkat awal tahun yang hari ini sudah kita nikmati beberapa minggu adalah sebuah kesempatan. Kesempatan yang saya maksud adalah kasih karunia yang Tuhan berikan bahwa kita bisa masuk di tahun 2022 di saat ada banyak pribadi yang tidak bisa memiliki kesempatan karena berpulang di masa pandemi. Karena itulah kesempatan masuk di tahun ini adalah berkat kepercayaan yang diberikan Tuhan supaya kita juga mempercayai Dia seiring dengan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pengalaman rohani yang mau saya bagikan buat kita, yaitu supaya kita boleh merasakan sungguh-sungguh penyertaan Tuhan atau Immanuel itu nyata dalam kehidupan kita. Saya hidup sejak kecil di lingkungan keluarga Kristiani, bukan keluarga besar, sebab hanya keluarga saya saja yang Kristen. Hidup dalam keluarga yang kekurangan dalam segala hal, bisa makan 2 kali sehari, sudah menjadi ucapan syukur yang luar biasa bagi kami yang tinggal berenam dalam rumah kontrakan, bahkan pernah juga di rumah kos-kosan 3x6. Dan semuanya itu hari ini saya rasakan sudah berlalu. Dan kebenaran firman Tuhan itu nyata bahwa di dalam Dia masa depan yang penuh pengharapan dan perubahan itu saya rasakan saat ini. Saya bisa memiliki rumah sendiri, punya pekerjaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebagai bukti bahwa saya merasakan Immanuel itu nyata saat kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Saat ini saya hidup sebagai single parent, merawat seorang putri yang sudah berumur 12 tahun. Setelah istri saya dipanggil Tuhan 6 tahun yang lalu yang tidak pernah saya pikirkan. 6 tahun sudah saya jalani kehidupan ini, tapi saya punya sebuah kepercayaan bahwa semuanya ini yang terjadi dalam kehidupan saya adalah maksud Tuhan yang indah memproses kerohanian saya untuk maksud yang mulia. Saudaraku terkasih, pengalaman yang sudah saya rasakan dalam kehidupan saya sebagai seorang Kristiani, saya mau bagikan buat kita semua supaya kita boleh merasakan penyertaan Tuhan. Immanuel itu nyata dalam kehidupan kita di tahun yang kita lalui hari ini. Yaitu yang pertama, yang menjadi pegangan hidup saya sebagai orang Kristen. Dalam keadaan sesulit apapun juga, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Injil Yohanes 15 ayat yang kelima mengatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Saudara kasih, jika kita ingin hidup kita senantiasa di dalam damai sejahtera, di dalam penyertaan Tuhan, satu hal dalam kondisi apapun yang mungkin akan terjadi di tahun ini dalam kehidupan kita, jika kita ingin penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, jangan tinggalkan Tuhan dalam sesulit apapun. Jangan cari alternatif lain. Carilah Dia, carilah wajahnya, hiduplah dekat kepada Tuhan. Yang kedua, perhatikan apa yang kita katakan. Selalu perkatakan berkat buat diri kita dan orang-orang di sekitar kita dalam kondisi sesulit apapun. 1 Petrus 3 ayat 10 mengatakan, "Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu." Ketahuilah, strategi iblis itu adalah bagaimana dia bisa membuat orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya tidak bisa menikmati penyertaan Tuhan. Dan dia bisa melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dengan cara membuat orang percaya, orang Kristen,
suka untuk mengutuki dirinya sendiri, bukan untuk memberkati di saat-saat kesulitan datang, di saat-saat pergumulan datang, di saat-saat persoalan datang dalam kehidupannya. Mengapa demikian? Sebab iblis tahu, sebagai orang percaya, orang Kristen memiliki kuasa. Mulut orang percaya itu memiliki kuasa. Karena itu, saudara terkasih, jaga mulut lidah kita sepanjang tahun ini, supaya senantiasa mengeluarkan perkataan berkat, membangun harapan, bukan keluh kesah, sungut-sungut, menggerutu dalam menjalani kehidupan. Sehingga hidup kita senantiasa dalam koridor hadirat Tuhan. Saya yakin, saya percaya, ketika kita menjadi pribadi yang bisa menjaga dua hal ini dalam kehidupan kita, kita akan jadi pribadi yang menang, bahkan lebih daripada pemenang sepanjang tahun yang kita lalui. Tuhan Yesus memberkati kita semua.